Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Catur Nugroho, Eskom Mkom, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Marsani, salah satu mahasiswa di kelas IF601 untuk mata kuliah Grafika Komputer, PJJ Informatika, Universitas Sibar Asia. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan presentasi jawaban dari tugas ujian akhir semester mata kuliah ini dengan judul Objek 3D Geometry OpenGL, yaitu aplikasi gambar bangunan rumah dengan Microsoft Visual Studio C#. Dalam sesi ini saya akan menjelaskan konsep OpenGL, objek yang saya buat, kemudian potongan kode programnya serta hasil compile-nya. Sebelum saya lanjut, mohon maaf karena keadaan pekerjaan yang sedang tidak memungkinkan untuk bisa berkolaborasi dan khawatir akan menghambat dan sulit berkontribusi jika dikerjakan secara kelompok. Jadi mohon izin saya mengerjakan secara individu. Baik, saya akan mulai dari pengertian OpenGL. OpenGL atau kepanjangannya Open Graphic Library adalah sebuah API standar untuk membuat grafika 2 dimensi maupun 3 dimensi. OpenGL pertama kali dikembangkan oleh Silicon Graphics pada awal tahun 90-an dan saat ini dikelola oleh konsorsium bernama Khronos Group. Yang menarik, OpenGL bersifat lintas platform, bisa berjalan di berbagai sistem operasi, dan yang terpenting ini bersifat hardware independen. Artinya program yang kita tulis tidak bergantung pada merek kartu grafis tertentu. Dalam praktiknya, kita cukup mengirim data vertex atau titik dasar struktur geometri dan instruksi rendering, lalu GPU yang mengerjakannya. Pada program ini saya menggunakan OpenGL versi 3.3 maksudnya dengan core profile. Sebelum membahas kode, mari kita pahami alur kerja OpenGL yang disebut rendering pipeline. Data vertex yang kita kirim pertama kali diproses oleh vertex shader, yaitu tahap yang mengubah posisi 3 dimensi setiap titik menjadi posisi pada layar 2 dimensi. Selanjutnya, primitive assembly menyusun titik-titik tersebut menjadi bentuk segitiga. Tahap berikutnya adalah rasterization yang mengubah segitiga menjadi kumpulan pixel atau yang disebut fragment. Kemudian fragment shader menghitung warna akhir setiap pixel, termasuk efek pencahayaannya. Yang terakhir ada depth test untuk memastikan bagian belakang objek tidak menimpa bagian depan, lalu hasilnya ditampilkan ke layar. Perlu digarisbawahi, seluruh proses ini dijalankan secara masif paralel oleh GPU. Dari semua tahapan itu, yang bisa kita program hanyalah dua, vertex shader dan fragment shader. Dan itulah yang akan saya gunakan pada program ini. Karena C# tidak memiliki binding OpenGL bawaan, jadi saya menggunakan pustaka OpenTK sebagai jembatan antara C# dan OpenGL. Saya menambahkan package OpenTK versi 3.3.3 beserta OpenTK GL Control melalui Nugget di Visual Studio. GL Control inilah yang menyediakan jendela Windows Form dengan konteks OpenGL 3.3. Proses setupnya sederhana, membuat project Open Windows Form, menginstal package Nugget, lalu menambahkan form baru dan meletakkan kontrol GL Control di dalamnya. Saya memilih OpenGL 3.3 Core Profile, yang berarti akan bekerja dengan pipeline shader modern, bukan fungsi legacy. Alhamdulillah project ini berhasil dikompil tanpa error dan aplikasinya dapat berjalan lancar. Objek yang saya buat adalah gambar berbentuk sebuah rumah sederhana yang tersusun dari dua bangunan dasar geometri, yaitu kubus sebagai badan rumah dan limas segi empat sebagai atapnya. Seluruh objek terdiri dari 36 vertex dan 48 indeks segitiga. Agar efek 3 dimensinya terlihat jelas, setiap sisi kubus saya beri warna berbeda. Misalnya sisi kanan merah, sisi depan kuning, dan sisi atas abu-abu. Tujuannya ketika objek berputar, kita bisa langsung melihat perubahan orientasi setiap sisinya. Atapnya sendiri berbentuk limas segi empat dengan 4 sisi segitiga berwarna coklat. Ini sekaligus menerapkan konsep bahwa objek 3 dimensi dibentuk dari kumpulan titik dan face. Sekarang kita lihat bagaimana objek dipresentasikan di dalam kode. Data setiap titik atau vertex itu disimpan dalam satu array bernama vertex data. Setiap vertex terdiri dari 9 angka. 3 angka pertama adalah posisi, yaitu Y, X, Y, dan Z. 3 angka berikutnya adalah warna merah, hijau, dan biru. Dan 3 angka terakhir adalah normal, yaitu arah hadap permukaan.
Karena data ini disimpan berurutan, kita sebut format interleaved. Kemudian array indicates menyimpan nomor-nomor vertex yang membentuk segitiga. Inilah yang disebut face. Satu sisi kubus dibentuk dari dua segitiga, sedangkan satu sisi atap dari satu segitiga. Yang menjadi catatan yaitu satu titik sudut kubus itu dia diulang beberapa kali karena setiap sisi yang bertemu di titik tersebut memiliki normal dan warna yang berbeda. Normal inilah yang nantinya dipakai untuk pencahayaan dan depth test. Salah satu kode kunci adalah vertex shader yang ditulis dalam bahasa GLSL yang berjalan di GPU untuk setiap vertex. Di bagian atas kita mendeklarasikan input yaitu posisi warna dan normal setiap vertex yang diterima dari buffer melalui nomor lokasi yang kita tentukan di sisi C#. Berikutnya ada uniform yaitu matrix model, view, dan proyeksi yang nilainya dikirim ke CPU setiap frame. Di dalam fungsi utama, pertama kita kalikan posisi vertex dengan matrix model untuk memindahkan vertex ke koordinat dunia. Inilah tempat rotasi objek diterapkan. Lalu hasilnya dikalikan dengan matrix view dan proyeksi, kemudian disimpan ke GL position. Inilah inti dari konversi vektor 3 dimensi menjadi titik 2 dimensi. Terakhir, normal juga kita transformasikan dengan cara yang lebih hati-hati menggunakan inverse transpose agar arah normal tetap benar. Kode kunci berikutnya adalah render loop dengan transformasi dan di sini saya membangun 3 matriks utama. Pertama, matriks proyeksi perspektif dengan sudut pandang 45 derajat sehingga objek terlihat wajar seperti terlihat mata manusia. Kedua, matriks view menggunakan fungsi look at untuk mengarahkan kamera dan posisi ke titik target. Ketiga, matriks model yang berisi rotasi pada sumbu X dan sumbu Y. Inilah konsep tilting. Ketiga matriks ini dikirim ke shader sebagai uniform, kemudian memanggil draw element untuk memerintahkan GPU menggambar semua segitiga. Urutan perkaliannya dari vertex dikali matriks model, lalu view, lalu proyeksi hingga menghasilkan posisi di layar. Dengan timer dan 16 milidetik, rotasi otomatis berjalan sekitar 60 frame per detik. Agar objek terlihat lebih nyata, saya menambahkan pencahayaan di fragment shader dengan model Phong yang terdiri dari 3 komponen. Ambient, yaitu cahaya lemah yang selalu menerangi objek supaya sisi gelap tidak hitam pekat. Kemudian diffuse, ini yang bergantung pada sudut antara normal, permukaan, dan arah cahaya. Semakin tegak lurus, semakin terang. Dan specular, yaitu kilauan seperti pantulan cahaya pada permukaan. Selain itu, saya juga mengaktifkan depth test. Konsep inilah yang menjawab materi visible dan invisible, yaitu phase yang berada di belakang otomatis disembunyikan oleh GPU berdasarkan kedalaman, sehingga kita tidak perlu menyortir phase secara manual seperti pada pendekatan lama. Proyek ini juga dilengkapi dengan interaksi agar lebih menarik. Pengguna bisa mendrag mouse untuk memutar objek ke segala arah dan menggunakan scroll untuk memperbesar atau memperkecil tampilan. Ada juga fitur putar otomatis sehingga objek berputar sendiri serta mode wireframe yang menampilkan kerangka segitiga penyusun objek, mirip dengan contoh gambar garis pada modul pembelajaran kita. Fitur-fitur ini membantu pengguna memahami struktur 3 dimensi objek dengan lebih baik. Berikut hasil compile dari program yang saya kerjakan. Proyek berhasil dibangun tanpa error dan aplikasi berjalan dengan baik. Ketika dijalankan, muncul jendela dengan objek rumah 3 dimensi yang berputar otomatis dengan pencahayaan dan kedalaman yang terlihat jelas. Pada mode wireframe ini kita bisa melihat struktur segitiga penyusun objek yang membuktikan bahwa data vertex dan face yang didefinisikan sudah benar. Berikut pada slide ini ada screenshot hasil compile dan cuplikan video tampilan aplikasinya. Sebagai kesimpulan, saya telah menyelesaikan membuat objek 3 dimensi geometri kubus dan limas sehingga berbentuk rumah dengan OpenGL menggunakan bahasa C# dan pustaka OpenTK. Melalui pipeline modern, saya menerapkan vertex, fragment shader, pengelolaan buffer, transformasi matriks, serta pencahayaan Phong. Konsep-konsep pada modul pembelajaran bahwa objek terdiri dari titik dan face, tilting, konversi 3 dimensi ke 2 dimensi, serta visible dan invisible. Semuanya telah diwujudkan dalam program ini. Demikian presentasi yang telah saya paparkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga dapat diterima dengan baik.
Terima kasih atas perhatian dan bimbingan Bapak selama pembelajaran. Saya Marsani izin menutup sesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.